Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine Daningrum, NIM 21201194. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang teori sosial Erikson dan teori moral Kohlberg dan implikasinya dalam pendidikan. Sebelum masuk ke penjelasan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3, yaitu ada Jasmine Daningrum, NIM 21201194. Ada yang kedua ada Elma Apriliana, NIM 21201189. Yang ketiga ada Ahmad Rodigen, NIM 2120298. Yang keempat ada Izul Akil An-Nabil, NIM 2120327. Yang terakhir ada Uwais Al-Qarni, NIM 2120331. Marilah kita masuk ke materi yang pertama, yaitu materi sosial Erikson, teori sosial Erikson. Melalui teorinya, Erikson memberikan sesuatu yang baru dalam mempelajari mengenai perilaku manusia dan merupakan suatu pemikiran yang sangat maju untuk memahami persoalan atau masalah psikologi yang dihadapi manusia pada era modern seperti sekarang ini. Bagi Erikson, dinamika kepribadian selalu diwujudkan sebagai hasil interaksi antara kebutuhan dasar biologis dan pengungkapannya sebagai tindakan-tindakan sosial. Erikson mengatakan bahwa kita berkembang dalam tahap psikososial daripada dalam tahap psikoseksual seperti yang dinyatakan oleh teori Sigmund Freud. Bagi Freud, motivasi utama perilaku manusia bersifat seksual secara alami. Bagi Erikson, motivasi utama manusia bersifat sosial dan mencerminkan sesuatu keinginan untuk berhubungan dengan orang lain. Berikutnya ada tahap-tahap perkembangan sosial atau psikososial Erik Erikson. Teori Erikson tentang perkembangan psikososial didasarkan pada prinsip epigenetik yang menyatakan bahwa perkembangan terkuak dalam berbagai tahapan yang telah ditentukan, bahwa ada waktu yang optimal untuk peningkatan tahap, dan bahwa resolusi tahap awal sangat memengaruhi hasil tahap selanjutnya. Yang kedua, ada perubahan dalam masa perkembangan. Bagi Erikson, krisis-krisis ini bersifat psikososial karena melibatkan kebutuhan psikologis individu yang bertentangan dengan kebutuhan masyarakat. Menurut teori tersebut, keberhasilan penyelesaian setiap tahap menghasilkan kepribadian yang sehat dan memperoleh kebajikan dasar. Keutamaan dasar adalah kekuatan karakteristik yang dapat digunakan ego untuk menyelesaikan krisis selanjutnya. Hal yang terpenting dalam perkembangan identitas pada masa remaja, terutama masa remaja akhir, adalah bahwa anak pertama kalinya perubahan yang nampak adalah fisik, kognitif, dan emosional. Sampai pada suatu titik di mana individu dapat memilah-milah dan mensistesikan identitas dan identifikasi anak-anak untuk mengkonstruk jalur yang dapat digunakan untuk mencapai kedewasaan, sehingga mampu untuk mengambil keputusan. Ada 4 status identitas menurut teori Erikson, yaitu yang pertama, identity diffusion, individu yang belum mengalami krisis dan belum membuat komitmen, belum ada keputusan mengenai pilihan pekerjaan atau ideologis, namun tidak menunjukkan minat terhadap masalah tersebut. Yang kedua, ada identity foreclosure, yaitu individu yang sudah membuat komitmen tetapi belum mengalami krisis. Hal ini paling sering terjadi ketika orang tua memaksa komitmen tertentu pada anak remaja, biasanya dengan cara otoriter. Yang ketiga, ada identity moratorium, individu yang tengah berada pada krisis tetapi belum memiliki komitmen atau kalaupun ada masih sangat kabur. Yang keempat, ada identity achievement, individu yang sudah melalui krisis dan sudah sampai pada sebuah komitmen. Selanjutnya ada teori moral Kohlberg. Dalam perkembangannya, menurut Kohlberg, teori perkembangan moral berubah atau berkembang menjadi teori perkembangan moral kognitif atau Cognitive Moral Development, jika disingkat menjadi CMD, modern yang dilahirkan oleh seorang peneliti berkebangsaan Amerika yang bernama Lawrence Kohlberg pada tahun 1950. Menurut teori Kohlberg, telah menekankan bahwa perkembangan moral didasarkan terutama pada penalaran moral dan perkembangan secara bertahap.
Selanjutnya adalah implikasi teori sosial Erikson. Yang pertama ada mendorong siswa untuk berinisiatif dengan memberikan tugas-tugas yang tepat untuk perkembangan siswa. Jangan sampai siswa kesal karena duduk dalam waktu yang lama. Yang kedua, mempromosikan usaha belajar untuk anak-anak sekolah dasar. Guru penting dalam memotivasi siswa untuk menguasai pengetahuan, rasa ingin tahu, dan bersikap toleran terhadap kesalahan yang wajar. 3. Mengajak remaja untuk mengeksplorasi identitas dirinya yang multidimensi. Mintalah mereka menulis esai siapa diri mereka dan apa yang akan mereka lakukan dalam hidup mereka. Yang keempat ada mengkaji diri kita sebagai guru dengan 8 tahapan Erikson sehingga dapat menunjukkan pada usia di mana dan isu yang penting dalam usia tersebut. Yang kelima mengambil karakteristik yang bermanfaat dari tahap Erikson yaitu dapat dipercaya inisiatif dan menjadi model dalam penguasaan materi pembelajaran dan memiliki motivasi untuk berkontribusi terhadap generasi selanjutnya. Yang selanjutnya ada implikasi teori moral Kohlberg. Yang pertama ada menghargai dan tekankan konsiderasi kebutuhan orang lain. Hal ini bertujuan agar siswa bisa memahami perasaan orang lain dan aktivitas yang membantu orang lain. Yang kedua, guru menjadi contoh perilaku sosial. Siswa meniru apa saja yang dilakukan oleh gurunya. Yang ketiga, beri label dan identifikasi perilaku prososial dan antisosial. Perilaku prososial contohnya seperti kaum banyak membantu, itu sangat bagus. Dan perilaku sosial contohnya yang seperti itu tidak bagus. Contohnya bagaimana perasaanmu jika kertasmu disobek orang lain. Yang keempat, sebutkan niat positif kepada tindakan yang positif seperti kamu mau berbagi karena kamu suka menolong orang lain. Yang kelima, perhatikan dan dorong perilaku secara sosial, positif, dan jangan terlalu banyak menggunakan ganjaran eksternal. Yang keenam, bantu anak untuk mengambil sikap dan memahami perasaan orang lain. Yang ketujuh, gunakan strategi disiplin yang positif. Yang kedelapan, pimpin diskusi tentang interaksi proporsional. Sekian materi yang dapat saya paparkan atau jelaskan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan materi ini mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.